Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak sekarang yang mengidolakan salah satu bintang film. Banyak anak sekarang yang mengidolakan artis-artis modern. Banyak anak sekarang yang mengidolakan artis-artis luar negeri. Padahal Islam jelas memberikan konsep kepada kita semuanya. Orang yang paling kita idolakan, orang yang bisa kita jadikan contoh, orang yang bisa kita jadikan uswah hasanah buat kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan dengan tokoh-tokoh dunia lain. Kalaulah Irak itu bangga dengan Saddam Hussein-nya, Amerika bangga dengan George W. Bush-nya, ataupun Indonesia pada waktu dulu bangga dengan Soekarno, Soeharto, dan presiden-presiden yang lainnya. Tapi itu semuanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan dalam kurun waktu yang berbeda akan tenggelam begitu saja. Coba kita bayangkan apabila kita melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yatim piatu yang pernah mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Seorang penggembala tapi namanya tersohor sampai sekarang. Maka Michael Hurt dalam bukunya 100 Men Famous in This World, manusia yang paling berpengaruh di dunia ini, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah first man in this world, manusia pertama yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena Muhammad dengan akhlakul karimahnya, Muhammad dengan Qur'annya bisa mencapai orang sejagat seintral jagat raya ini. Syahadat seseorang tidak akan dikatakan sah tanpa menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat seseorang tidak akan sah tanpa menyebut nama Rasulullah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang namanya terpampang di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang mengidolakan orang lain, ada orang yang membintang filmkan atau lebih fan kepada orang lain di samping Rasulullah, sungguh orang itu perlu dipertanyakan akan keimanannya. Rasulullah jaa bidinil haq, dinun mulaimun fi kulli zamanin wa makanin. Sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah yang cocok di setiap waktu dan setiap tempat, memberikan jaminan kepada kita untuk dakhul jannah. Sallama yusallimu tasliman. Kita semuanya akan menjadi agama yang Islam. Karena apapun yang terjadi, sallama yusallimu akan menyelamatkan kita semuanya. Bahkan Allah dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan, barang siapa mencari agama, barang siapa memeluk agama selain agama Islam, maka ia akan ditolak oleh Allah dan ia akan digolongkan orang-orang yang rugi. Ramadan yang penuh dengan barokah dan magfirah ini memberikan satu nilai plus buat kita semuanya. Karena dengan adanya Ramadan, kita bisa merasakan bagaimana Rasulullah dulu memberikan contoh kepada kita agar bisa untuk menguasai hawa nafsu kita, agar bisa menjadi hati kita istiqamah, agar bisa menjadi hati kita ini sabar, hati yang dermawan, yang peduli kepada orang lain. Maka apabila ada orang yang berpuasa tapi tidak peduli dengan orang lain, ada orang yang berpuasa tapi ia masih menggerogoti harta orang lain, apabila ia puasa tapi masih ia mau untuk nepotisme, bisa untuk mengadakan adanya KKN dengan orang lain, sungguh puasanya adalah puasa orang yang gagal. Maka hari menurut Rasulullah bukan kok berpakaian jadid, libasul jadid, bukan orang yang berpakaian baru, tapi hari raya adalah orang yang benar-benar aid wal faiz, orang-orang yang kembali ke fitrah yang suci dan benar-benar orang yang menang. Mari kita introspeksi diri.
Sudahkah puasa kita ini betul-betul digolongkan orang-orang yang menang? Sudahkah kita pantas untuk mengatakan ana uhibbuk ya Ramadan, aku cinta dengan kehadiranmu ya Ramadan? Ataukah kita apabila Ramadan telah berakhir, kita akan merasakan kebebasan? Padahal orang yang cinta pada Ramadan satu cirinya adalah orang yang sedih dikala ia ditinggalkan oleh Ramadan. Rasulullah memberikan contoh, bahkan Rasulullah mengharap kalaulah bisa 12 bulan yang 11 bulan yang lain ini bisa untuk mencapai nilai sebagaimana Ramadan, maka Rasulullah menginginkan agar puasa Ramadan bulan yang 11 yang lainnya disamakan nilainya dengan bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita, semoga ibadah kita, qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassana betul-betul diberikan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan atau para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai hari ini, mulai Ramadan ini selalu berdoa kepada Allah semoga ditemukan dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya atau tahun depan. Semoga apa yang kita lakukan tidak jauh, bahkan sama persis sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Idola di atas segala idola. Satu ketentuan bahwasanya Rasulullah adalah the best man in this world. Semoga kehidupan kita sama dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila liqa insyaallah fi sanah al-atiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.